Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel rakyat Obras Official, obrolan santai sana sini. Yang kali ini kita mencoba mengobrol hal yang menarik ya, yang berkaitan sensasi ya, masih seputar politik. Cuman dalam hal pengembangan hal negatif karena politik yang berkaitan pilkada pemilu sudah tidak ada lagi, mungkin tidak relevan. Cuman sensasinya yang banyak dikupas, diulas, menjadi menarik dan masih senjata bagi lawan-lawan politik. Nah, ini yang terjadi oleh RK dengan Lisa Marina. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Masyarakat menyatakan itu perselingkuhan yang agak lumayan besar beritanya dan sedikit menggemparkan, walaupun sudah biasa di masyarakat yang aneh saat ini ya. Nah, karena sudah menyebar saling menyerang di medsos antara Eka dan Lisa Marina, maka sebenarnya bisa kedua belah pihak bisa bermusyawarah ya secara adil untuk menjelaskan persoalan mereka sehingga bisa damai gitu ya. Cuman mungkin karena saling serang di antara mereka menyebabkan panas sehingga keberanian Lisa Marina untuk menyatakan persoalan perselingkuhan dia dengan RK secara utuh, maka dijelaskan secara konferensi pers Mas Bro ya. Di situ Lisa Marina menjelaskan secara utuh kepada kulit tinta, wartawan, sehingga secara gamblang bisa kelihatan dan kita bisa mana yang benar mana yang salah kita tidak tahu, tapi kita bisa merasakan apa yang kita bisa menilai apa yang terjadi di antara keduanya. Oke Mas Bro, bisa Mas Bro lihat konferensinya yang kami dapat dari teman kami Iwan Kurniawan. Semoga bisa dijadikan sedikit obrolan sensasi yang ada di Obras Official. Oke Mas Bro, coba kita lihat seutuhnya. Assalamualaikum. Pemirsa Obras. Hari ini 11 April pukul 16.20 telah dilaksanakan pernyataan Lisa Marina berhubungan dengan kasus perselingkuhannya dengan tokoh Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut ini dari pernyataan Lisa Marina. Terima kasih untuk yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Marina dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Marina langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Marina, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang akan disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudari Lisa. Halo semua. Halo teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA.
berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. 2021 di bulan Mei. Ini bisa bercerita aja dulu sambil biar kita dengerin dulu, nanti baru kita tanya. Setelahnya itu dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah acara nih gitu saat itu di Winda Palembang tepatnya itu. Tahun Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Iya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada. Dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan itu sejak kapan, dan kemudian lanjut ke Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Biar kita detail gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. Bisa bagaimana bisa yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa yakin? Karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong, Pak, kalau misalkan 100% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi kita sudah tahu. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Sudah tidak lagi sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala itu. Bulannya berapa, Mbak? Mbak, biasa di sebulan berapa, Mbak? Sama. Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut Oke nominal. Mas Bro, itu tadi petikan dari Lisa Mariana dalam hal konferensi persnya sudah, walaupun hanya beberapa menit ya yang disampaikan dari kami, tapi setidaknya kita bisa melihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan merusak kehidupan di antara mereka ya, mengganggu sehingga harus diselesaikan secara hukum.
Oke Mas Bro, jangan lupa subscribe, share, komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi rezeki dan sukses. Sip. Dukung terus channel Obas Official agar berkembang, bermanfaat, berfaedah dan berguna bagi masyarakat. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki halal melimpah dan sukses. Assalamualaikum. Kami akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.